Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwari dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana durasi ideal yang bisa kamu buat di dalam setiap kontenmu. Nah, hal ini juga didukung dengan penelusuran juga fitur untuk menemukan sebuah videomu. Dari berjuta-juta orang yang upload ke dalam sistem YouTube, nanti YouTube itu juga akan membantu kamu supaya orang-orang atau penonton itu mudah untuk mencari videomu. Asalkan kamu juga bisa mengoptimasi setiap SEO yang ada, keyword, kata kunci, dan juga thumbnail yang menarik. Nah, buat teman-teman, kira-kira video itu idealnya harus durasi panjang atau durasi pendek? Nah, mari kita bahas di kesempatan kali ini. Tetap simak hanya di Vlogin aja. Baik gitu. Jadi untuk menentukan seberapa ideal untuk videomu bisa berdurasi lama atau pendek, itu sebenarnya singkat banget atau sebenarnya mudah banget untuk bisa kamu teliti atau bisa kamu cerna di dalam sebuah akun YouTube-mu. Kamu bisa tengok di dalam dashboard atau di rata-rata tonton sebuah videomu. Jadi selama ini kalau kamu tuh upload 5 menit, kira-kira untuk yang ada di analistik itu berapa durasi tonton masing-masing. Atau kamu juga bisa cek di dalam YouTube Studio yang kamu bisa download di Play Store. Kemudian nanti kamu bisa tengok di situ per videonya. Ketika kamu upload dan juga kamu publish, itu kira-kira berapa yang nonton dari keseluruhan durasi yang kamu buat. Jadi meskipun nanti itu dibantu dengan YouTube dengan fitur penelusuran dan juga bisa menemukan videomu, tapi kamu juga harus paham juga terhadap karakteristik kontenmu. Kira-kira untuk konten yang kamu buat itu mempunyai retensi atau rata-rata tonton durasi yang panjang atau tidak. Jangan sampai nanti kamu sudah membuat video yang lebih panjang, tapi rata tontonnya tetap masih sedikit. Kamu malah lebih boncos untuk dari segi penguploadan, dari segi tenaga dan pikiran kamu. Kalau kamu itu dalam durasi 5 menit, terus rata tontonnya itu adalah 1,5 menit ya, berarti cuman berapa persen videomu itu ditonton orang? Nggak ada 50% dong ya. Karena dari 5 menit kamu hanya mendapatkan waktu 1,5 menit. Berarti kan untuk jenis videomu memang tidak bisa full ditonton. Mungkin bisa juga dikatakan kurang menarik juga untuk bisa ditonton sampai akhir. Nah, makanya kalau kamu belum bisa untuk menyuguhkan sesuatu yang menarik dan bisa berdurasi panjang, berrata-rata tonton orang itu nonton sampai akhir, kamu coba untuk membuat video yang lebih pendek. Dalam artian, kalau kamu bisa mendapatkan 50% dari rata-rata tonton videomu, kalau 1,5 menit berarti kamu maksimal lah untuk membuat sebuah video hanya 3 menit saja atau 2 menit. Kalau 2 menit berarti nanti ranking di dalam YouTube itu bakalan baik. Karena apa? Dari durasi 2 menit kamu bisa mendapatkan rata tonton 1,5 menit. Berarti kan sudah 50% lebih. Dan itu juga mempengaruhi rating dalam setiap videomu. Jadi kalau kamu sudah menemukan sebuah formulanya, bagaimana saya harus membuat intro, bagaimana saya harus menyebutkan masalah, menyelesaikan masalah, dan juga nanti sampai ke penutup. Sehingga penonton itu tidak bisa lepas dari apa yang mereka dengarkan dan mereka lihat kalau pengen sesuatu mulai dari 0 sampai akhir. Jadi penonton itu merasa ada keterkaitan atau ketergantungan, harus menonton dari A sampai Z. Kalau kamu belum bisa menemukan formulanya itu, bagaimana penonton itu bisa tertarik untuk melihat videomu dari awal sampai akhir, kamu coba untuk riset terus-menerus bagaimana caranya untuk YouTube-mu itu bisa berkembang sehingga durasi tontonnya itu menjadi lebih panjang. Kalau kamu sudah menemukan itu dan semisal kamu mengupload video 3 menit dan rata tontonnya adalah 2,5 menit, berarti kamu harus tambah
durasi videomu pelan-pelan. Mulai dari 3 menit, kita buat ke 5 menit. Kalau 5 menit nanti rata tontonnya adalah 3 menit, kamu buat agak panjang lagi. Sehingga buat kamu yang sedang mencari jam tayang, itu bakalan cepat selesai jika rata-rata tontonnya banyak. Tapi kalau kamu membuat 10 menit dan rata tontonnya 1,5 menit, aduh, kasihan kamunya. Jadi kita dalam 10 menit itu, kalau kita bisa bagi, kita mendapatkan 3 video, ya kan? Jadi mungkin kalau kamu bisa membuat konten 10 menit, kalau rata tontonnya sedikit, kamu pecah menjadi 3/3 menit. Jadi kan kamu hari itu bisa upload 3 sekaligus dalam durasi 3 menit, 3 menit, 3 menit. Kalau rata tontonnya bagus, nanti juga pasti bakalan meningkatkan kontenmu. Mungkin hanya itu buat teman-teman. Jadi tengok sendiri karakteristik channelmu itu kayak gimana. Kalau memang durasi tontonnya itu memang bagus sekali, kamu diwajibkan untuk membuat video yang lebih panjang. Tapi kalau rata-rata tontonnya masih sedikit, ya kamu harus mencari aman, membuat video yang lebih sedikit. Dalam artian gini, kalau kamu itu bisa menyampaikan apa yang pengen kamu sampaikan kepada penonton, kalau bisa sesingkat mungkin dan sepadat mungkin, mereka bakalan lebih enjoy dan lebih enak. Jadi langsung kena ke intinya. Tapi kalau kamu belum bisa membuat sebuah konten yang memang harus singkat, padat, dan jelas, ya, dan juga rata tontonnya masih sedikit, ya kamu harus mencoba untuk meriset lagi, formulanya harus kamu rubah lagi supaya kamu mendapatkan formula yang pas untuk setiap channel YouTube-mu. Mungkin hanya itu, semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, wajib pantang menyerah. Awali dari hal yang kecil, karena hal yang besar diawali dari hal yang kecil. Saya Anwar pamit, terima kasih. Wassalamualaikum.